kalau Gus itu pasti partainya bukan PKS gitu kan? Betul. Mereka ke partainya selain PKS. Iya. Bisa ke PKB mungkin, Iya. P3 mungkin. PKB atau PKB bisa. PKB lah. PKB ada PKB. PKB lah. Iya. PKB lah. Dicitakan oleh Gus tadi, Gus Aam bisa terlaksana. Amin. Dapat. Amin. Dan semoga Amin. Keras banget. Ini keras banget. Yang mana nih? Amin. dua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini bersama Pak BW. Kali ini kita bicara soal politik integritas, politik berintegritas Pak BW. Tentunya bersama dengan orang-orang yang paham dengan politik. Kali ini ada Gus Aam Wahab, Iya. Gus ya. Apa kabar Gus? Sehat Gus? Alhamdulillah baik-baik, sehat, Mas. Dan ada Pak Ahmad Badawi. Apa kabar Pak Ahmad? Baik, alhamdulillah sehat-sehat. Pak Ahmad orang Bengkulu ya Pak ya? Ya, dan Lampung. Oh, Lampung juga ya. Waduh, saya di Bengkulu juga dulu, Pak. Oh dulu iya, itu makanya. Siapa yang nggak tahu orang Bengkulu dengan Mas Nobel. Kalau nggak salah, Gus Aam ini ya maju jadi calon legislatif ya Ya betul. dari Partai Keadilan Sejahtera. Oh, Partai PKS ya? PKS. Ya. Menarik nih Gus, karena orang kan mengiranya kalau Gus itu pasti partainya bukan PKS gitu kan? Betul. Iya. Jadi, apa ya? Memang kebanyakan ya kalau dari kalangan kiai atau mungkin kalangan bos itu kebanyakan mereka ke partainya selain PKS. Iya. Bisa ke PKB mungkin, P3 mungkin. PKB atau PKB bisa. PKB lah. PKB ada PKB. PKB lah. PKB lah. Jadi memang saya masuk ke PKS itu pertama memang karena salah satu permintaan dari Ketua Majelis Syuro. Selain permintaan, tentu saya juga punya keinginan. Keinginan, punya cita-cita. Saya kepengen sekali PKS ini menjadi salah satu partai alternatif pilihannya warga Nahdien tuh. Karena di PKS ini sebetulnya sejak tahun 2020, sejak Munas kelima kemarin ini beberapa tahun lalu, itu sudah benar-benar tegak lurus dengan kebangsaan, tegak lurus dengan keumatan, tegak lurus dengan perjuangannya para founding father. Jadi ini mungkin yang belum diungkap ke publik. Gitu. Sebenarnya kalau orang tahu anggaran dasar rumah tangganya PKS ini, itu betul-betul memang jiwa pejuangnya itu kelihatan. Gitu. Selain jiwa pejuang, kelihatan juga jiwa transcendental kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu kelihatan bahwa makanya kita bisa lihat orang PKS itu rata-rata lurus. Betul. Sedikit sekali yang kalau dibilang korupsi sedikit lah. Tapi yang lain mungkin banyak. Jadi saya kepengen di PKS itu bagaimana teman-teman di PKS mulai dari jajaran DPC, DPD sampai DPW sampai ke DPP sampai ke level Dewan Syuro lah itu betul-betul bisa melaksanakan amaliyahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, seperti misalnya tahlilan, sholawatan, ziarah. Karena kalau PKS melakukan ini, insya Allah dia akan bisa diterima oleh warga Nahdien. Ketika diterima oleh warga Nahdien, otomatis akan meningkatkan suaranya, meningkatkan kursi PKS dan seterusnya. Ya, menarik kan, Gus Aam kan salah satu tokoh lah ya, apalagi Gus Aam kan cucu dari pendiri NU ya, dan ini kan suatu hal yang luar biasa. Tapi menariknya gini Gus, barangkali Gus bisa cerita nih, pilihannya Gus mau masuk ke politik, mau menjadi anggota legislatif itu pertimbangannya apa sih? Jadi begini, jadi saya nih alhamdulillah sudah berjuang itu mulai tahun, kalau berjuang secara aktif gitu ya, mulai 2018 sampai saat ini kita terus berjuang. Nah,
pada saat perjuangan itu karena situasi negara ini sekarang berubah, Iya. bahwa hanya melalui partai lah kita bisa berjuang. Iya. Sedangkan melalui ormas atau melalui yang lainnya kita tidak bisa Hmm. menyuarakan aspirasi dari masyarakat. Iya. Jadi intinya ya saya harapkan mudah-mudahan orang-orang yang pintar, orang-orang yang baik itu maksudnya bisa ikut mengikuti apa isi hatinya dia untuk sama-sama bergabung dengan partai-partai yang memang punya visi misi berjuang untuk kepentingan rakyat. Iya. Memang Karena kalau orang-orang baik ini nggak mau berjuang melalui partai, nanti diisi oleh orang-orang yang jahat. Gitu loh. Ketika diisi orang-orang yang jahat, betul. rakyat juga yang susah. Gitu. Iya. Mudah-mudahan Memang perjuangannya luar biasa nih Gus. harapan saya mudah-mudahan nanti ini partai-partai yang betul-betul tegak lurus dengan perjuangan agama bangsa dan negara ini bisa mendapatkan kursi sesuai harapannya, misalnya PKS Iya. bisa sampai 90 kursi, PKB bisa sampai 100 kursi, Nasdem bisa sampai 100 kursi, sehingga Iya. ketika bisa 50% plus 1 atau plus 2, Iya. insya Allah bisa mengawal itu. Artinya Iya. parlementer itu bisa kawal. Betul. Yang bisa mengawal dan mengamankan presiden lah. Iya. Apapun nanti presiden yang mudah-mudahan. Iya. Kalau Pak Anies presiden kita kawal. Iya, betul. Mudah-mudahan kebijakan-kebijakan itu betul-betul berpihak kepada rakyat. Iya. Dan pastinya kebijakan yang salah satu penting itu kebijakan untuk mendukung upaya memberantas korupsi yang benar-benar Iya. dan penegakan hukum diperbaiki. Karena faktor-faktor lainnya itu pasti akan menjadi sulit kalau korupsinya banyak kan gitu ya Gus ya. Betul. Kalau Pak Ahmad pengalaman di politik pernah juga? Pernah sebagai anggota Gimana dewan tuh? ya. Oh. DPR ya. Pernah jadi anggota DPR? Pernah. Iya, DPRD ya masalahnya. Iya. di Bengkulu ya. Iya. Kalau sekarang aktivitasnya apa? Pak Ahmad? Sebagai akademisi. Akademisi. Akademisi, ya. Ada kegiatan ormas? Kegiatan ormas di Fitrah Ulama Nahdien. Oh. Bantu. Ya. Apa itu? Sebagai sekjen. Fokusnya gimana tuh? Fitrah Ulama Nahdien itu adalah sama dengan PBNU ya. PBNU. NU gitu ya, PBNU. Ini dalam rangka untuk ya mencoba mengembalikan fitrah NU ini, ya kan kembali ke tracknya, ke jalan fitrahnya NU. Itu yang perlu menjadi bahan koreksi secara kelembagaan agar NU ini bisa kembali kepada fitrahnya. Itu misi utama daripada fitrah ulama muda ini. Iya, menarik sekali. Memang kan kalau masuk di area politik ya, Gus Am, kadang-kala kan orang kemudian pesimis ya masuk ke politik. Kenapa? Karena sekarang ini praktek korupsi di sektor politik banyak, Pak. Kadang-kala orang berpikir masuk di politik sementara kecurangan-kecurangan dalam pemilu banyak. Belum lagi biaya-biaya yang di luar dari nalar barangkali. Atau Pak Biung ada pesan-pesan yang perlu Ada yang disampaikan? menarik sebenarnya kalau ada orang seperti Gus Am bisa masuk ke PKS itu kan ada yang menarik. Pertama gini, seorang kiai masuk ke dunia politik, dia sudah punya watak dan leadership yang khas, sehingga dia bisa mewarnai DPR. Sekarang ini Gus, dari 10, 6 itu dari pengusaha. Betul. Sehingga warna DPR itu di sebagiannya disebut di publik itu transaksional. Jadi kalau ada orang-orang seperti Gus Am datang ke sana, dia akan mewarnai itu. Bahwa kebijakan itu bukan sekedar ditransaksikan, tapi ada kepentingan dan manfaatnya untuk kemaslahatan dan untuk nilai-nilai tersentuh. Jadi orang-orang seperti ini menjadi menarik, Mas. Gus Am itu dia mudah-mudahan bisa mewarnai itu dan diowakan juga bisa ini. Cuman mesti dicek dari dapil mana, Gus? Saya dapil Jatim 8. Jatim 8 itu mesti pelan-pelan. Dapil Jatim 8 supaya dapil yang lain tahu. Dapil Jatim 8 kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kota Madiun, Kabupaten Madiun. Jadi ada 6 daerah kabupaten kota.
Memang cukup luas sih. Cukup luas. Iya. Yang kedua yang menarik Mas Novel, yang kedua Gus Am sebagai kiai tradisional itu ketemu dengan satu partai yang kemudian disebut dengan partai urban. Jadi dia ini akan jenis baru nih, spesies baru, kader politik yang berasal dari tradisional terus kemudian bertemu dengan urban. Jadi Gus Am itu anaknya akan menjadi suatu spesies baru atau jenis baru kader partai yang itu akan bisa menjangkau pikiran-pikirannya lompat ke dunia luar, tapi kemudian tetap berbasis pada masyarakat yang di bawah. Itu menurut saya akan menarik. Terus yang ketiga yang jangan lupa sekali bahwa Indonesia kan selalu saja didikotomikan, ada nasionalis dan ada religius. Nah sebenarnya kalau ke orang-orang di kiai-kiai yang ada di pedesaan itu pada dirinya ada kemampuan, ada gen nasionalis, Mas. Ada gen nasionalis itu. Jadi sebenarnya ini juga akan mudah-mudahan dengan adanya Gus Am, adanya PKS, dia akan membentuk generasi baru sebagai seorang anggota dewan, di mana kemudian bukan hanya religiusitas, tapi juga ada nasionalismenya ada di situ. Jadi tidak ada lagi nanti dikotomi itu. Dia nyatu gitu loh, Mas. Apalagi kan di NU kan masalah nasionalisme kan dijelaskan bahwa salah satu hal yang menjadi keimanan kan cinta tanah air. Yes. Betul. Nah, gimana Gus Am menjelaskan itu tuh? Jadi begini, jadi memang sebagaimana kita tahu bahwa salah satu pendiri NU ini adalah Kiai Wahab Rasulullah. Beliau itu menggambarkan bagaimana kita cinta terhadap air dengan lagunya Ya Lal Waton. Itu di situ beliau menggambarkan bagaimana orang mengimani, mempercayai orang yang cinta tanah air itu, insya Allah dia syahid. Karena tanah air itu yang dipijak itulah yang harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan. Kedua, memang para kiai itu sejak dulu itu ngabdi, Pak. Ngabdi kepada agama, ngabdi kepada bangsa, ngabdi kepada negara. Jadi dia ngabdi karena cinta sama tanah air gitu loh. Cinta sama bangsanya, cinta sama negaranya. Jadi boleh dibilang dia nggak bisa goyah, Pak. Bisa. Ini persis seperti kejadian ini, Mas. Namanya DPR, supaya rakyat tak merasa ada wakilnya. Itu kan? Mudah-mudahan kan muncul itu. Yang namanya meaningful participation tuh, di mana ada partisipasi yang betul-betul otentik. Itu mudah-mudahan bisa muncul dari orang-orang atau kader-kader seperti Gus Am. Kita sekarang tanya sama Pak Ahmad. Pak Ahmad kan nambahin sedikit tadi yang mengenai tanah air. Jadi saya masih ingat dulu ketika Kiai Wahab itu makanya beliau di mushola begitu, atau di langgar. Itu banyak orang-orang dari desa kan menanyakan bagaimana caranya kita ngabdi pada agama, pada bangsa dan negara. Gitu. Jadi jawabannya simpel, Pak. Gue kudu junjung tanah airmu. Nomor satu. Gue kudu melok pemerintah, nek pemerintahnya lurus. Gitu. Kamu harus ikut kiaimu kalau kiaimu benar. Kalau kiaimu benar, ikut. Jadi 3 hal ini tanah air, agama. Jadi ngikut tanah air, yang kedua ikut pemerintah yang kalau dia lurus, dan kiainya kalau dia benar. Betul. Jadi ulama, kiai, tanah air itu betul-betul di ini, Pak. Terintegrasi. Satu integritas tersendiri yang akhirnya orang-orang di desa itu dia taat dengan kiainya, dia taat dengan pemerintah. Kalau pemerintahnya itu benar. Kemudian dia taat dengan tanah airnya, dia akan betul-betul berjuang untuk tanah airnya. Dan logikanya kan gini Pak Ahmad, orang kalau cinta tanah air, masa ya korupsi gitu, ya kan? Orang kalau kemudian betul-betul punya pemahaman agama yang benar, masa ya nggak jujur, masa ya kemudian berbuat merugikan kepentingan orang banyak, logikanya. Logikanya. Pak Ahmad kan akademisi nih, perspektifnya kan banyak bertemu dengan mahasiswa, membuat kajian-kajian. Pak Ahmad bisa memberikan catatan-catatan seperti apa nih? Jadi begini Mas Novel, Mas Bang, ini menarik ya. Saya agak tertarik ini mengaitkan soal integritas dengan situasi dan kondisi kebangsaan kita hari ini.
hari ini kan kondisi kita, negara kita terutama dalam keadaan tidak baik-baik saja. Iya, iya. Indeks korupsi naik. Indeks persepsi korupsi ya. Kemudian tingkat kemiskinan tinggi. Iya. Kemudian tingkat penegakan hukum, korupsi dan segala macam itu juga misalkan menurun. Iya. Banyak lagi persoalan, termasuk juga pendapatan income per kapita masyarakat juga turun begitu ya. Kemudian PHK luar biasa ya. Kemudian orang mencari pekerjaan juga sulit, bukan main segala macam. Nah, dalam situasi seperti itu, dalam suatu negara yang dalam keadaan tidak baik, tentu memang yang dibutuhkan adalah orang-orang yang punya integritas. Termasuklah calon anggota legislatif. Nah, anggota legislatif ini mempunyai peran yang sangat strategis. Karena dia punya fungsi legislasi, fungsi kontrol, fungsi pengawasan, dan fungsi budget. Semuanya itu adalah peran-peran strategis. Nah, semua itu juga dibutuhkan punya orang-orang yang punya tanggung jawab dan punya integritas kepada bangsanya sendiri. Itu yang paling penting sebetulnya. Nah, oleh karenanya memang Kun mewakafkan, Ketua Ulama Nahdliyin ini mewakafkan seorang Gus Aam ini, gitu ya, untuk mencalon sebagai anggota legislatif yang kita doakan insya Allah dia bisa terpilih. Kita harapkan dia megang peranan, gitu ya, minimal memberikan warna di tengah-tengah teman-teman anggota DPR itu dalam menjalankan 3 fungsi itu, ya, fungsi legislasi, fungsi budget dan fungsi legislasi, fungsi pengawasan. Itu yang paling penting, gitu loh kan. Dia harus menunjukkan ya fungsi-fungsi berjalannya fungsi itu sesuai dengan track yang ada di dalam kelembagaan itu sendiri. Itu yang paling penting. Ketika misalkan dia negara melaksanakan fungsi anggaran, dia harus ada di depan melakukan fungsi pengawasan tentang budget, tentang anggaran. Melaksanakan fungsi pengawasan tentang penegakan hukum, ya, melaksanakan fungsi pengawasan di bidang misalkan legislasi, ya, karena itu terkait semua. Dan itu semua 3 itu adalah pegang peranan penting. Oleh karena itu, kalau saja anggota legislatif di DPR RI katakanlah begitu ya, itu 70% saja atau 60% itu adalah orang-orang yang punya integritas bisa mewarnai itu, luar biasa hasilnya. Dahsyat itu ya. Kita berharap ini ada perubahan yang signifikan dalam rangka untuk menata negara kita ini menjadi negara yang lebih baik pada umat, yang dirasakan kepada umat dalam hal ini masyarakat luas di Indonesia ini punya manfaat. Ya, tingkat kesejahteraan meningkat, keadilan misalkan juga bisa dirasakan oleh masyarakat, gitu. Penegakan hukum juga bisa, dan banyak lagi hal, kan. Jadi kalau misalkan anggota DPR hanya berkepentingan tentang pragmatisnya saja, gitu. Yang penting saya dapat gaji, kemudian saya punya peluang misalkan bermain sana sini dan segala macam, itu repot itu. Artinya, oleh karenanya dengan senang hati, ya, teman-teman Kun, Ketua Ulama Nahdliyin ini mewakafkan salah satu di antara putra yang terbaiknya, yaitu Gus Aam, untuk mencalonkan anggota legislatif dari PKS, ya, agar itu tadi, insya Allah, misalkan walaupun hanya 1-2 orang, misalkan bisa mewarnai itu semua, karena integritas itu dan tanggung jawab dia sebagai, apalagi dia sebagai zuriat pendiri NU, dia akan membawa beban yang luar biasa, cita-cita NU, kemudian cita-cita cucu dia, ya, nenek moyang dia, misalkan yang mewakafkan kepada anak cucunya, kepengen dia misalkan bangsa ini bisa diwarnai dengan orang-orang yang punya integritas, khususnya misalkan salah satu diantaranya adalah zuriat dari pendiri. Itu Mas, yang paling penting. Nah, itu sebetulnya yang juga dirasakan, yang diinginkan oleh teman-teman adik-adik kita mahasiswa di kampus, ya, segala macam. Dia sebetulnya tidak banyak bicara, tapi mereka kesal gitu loh, saling curhat segala macam tentang situasi dan kondisi negaranya, ya kan. Mereka misalkan selesai kuliah nggak dapat pekerjaan, Mas Bang, nganggur juga dulu misalnya, kan, 2-3 tahun nganggur, luar biasa itu. Sementara orang tua berharap banyak tentang karena anaknya kalau begitu selesai dia misalkan bisa berusaha minimal, misalkan berwirausaha, kemudian juga bisa bekerja. Nah, itu kan salah satu bentuk keintegritasan mahasiswa itu dalam rangka untuk mengabdi kepada bangsanya. Saya pikir luar biasa.
Kan gini ya Gus Am kan masuk ke area politik nih, bentar lagi kan proses kampanye, bentar lagi ya. Dan kita tahu bahwa sekarang ini distorsi informasi banyak, orang yang bermasalah bisa disulap jadi orang baik gitu kan. Orang baik bisa dibuat-buat seolah-olah bermasalah. Belum lagi kita bicara bagaimana orang yang punya uang besar kemudian bisa membuat suatu pola-pola sponsor atau kampanye yang berlebihan sehingga kesannya betul-betul dapat dukungan dari orang banyak. Lah Gus Am strateginya gimana tuh menghadapi situasi-situasi begitu? Jadi begini, memang ini kan bahasanya mungkin mengenai money politik ini kan sudah mulai berjalan mungkin yang kita lihat betul itu mulai 2019 kemarin sampai sekarang, kemudian 2014 sampai ke 2019 itu nyata-nyata di lapangan itu. Artinya orang sudah baru-baru saja, maksudnya baru beberapa bulan dibuka sosialisasi itu Pak, kampanye, orang sudah beli KTP. Belum kampanye nih. Kalau udah kayak gitu pasti niatnya nggak baik lah itu ya. Gitu. Jadi memang money politik ini memang bukan saja artinya dilakukan oleh masyarakat sebetulnya ya, tapi dilakukan oleh orang-orang kita juga. Jadi oleh maklar-maklar ini orang-orang kita juga sebetulnya. Termasuk intervensi kepada ASN ya. Termasuk ke ASN termasuk. Jadi makanya saya ketika saya lihat pengadaan seperti itu, saya sering bilang sama Kiai kalau saya silaturahim, Kiai, saya ini membawa beban berat, nama besar kakek saya, nama besar ayah saya, nama saya. Kalau saya melakukan hal seperti itu, apa kata orang kan tutunya kayak Wahab itu. Betul. Ternyata main gila juga kan gitu kan Pak. Ini saya beban saya beratnya. Jadi saya terus terang kalau kita bicara mengenai politik, saya akan hindarin itu. Luar biasa. Sekuat tenaga saya akan hindarin. Saya lebih baik kita kerjasama, jangan perlunya apa, misalnya bangun masjid dengan belum selesai, insya Allah kalau saya jadi saya selesaikan. Ayo kita katakanlah bukan buat agreement. Jadi saya banyak kejadian seperti itu Mas. Jadi saya datang ke Kiai, dia belum selesai masjidnya, saya bilang kalau saya harus katakanlah hitung-hitungan, saya mundur. Tapi kalau saya bisa memberikan manfaat ke jenengan, ayo. Nah, ketika dibilang gimana Gus kalau saya jenengan bantu saya masjidnya selesaikan. Siap saya selesaikan. Jenengan bantu saya. Kalau begitu kan bisa ngajak orang-orang kan untuk ikut membantu kan gitu ya. Jadi banyak sekali saya melakukan hal seperti itu. Sampai pernah Mas Bambang, ada satu kiai, dia itu punya sapi 10. Ketika Covid mati 8 Pak. Tinggal 2 sekarang kan gitu Pak. Nah ketika saya bicara soal itu, dia bilang, Gus sudah deh, saya bantu jenengan deh Gus. Dengan seluruh jemaah saya. Tapi jenengan ketika jadi ganti sampai saya 8 itu. Siap sekarang. Ada yang seperti itu. Ada yang saya harus bangun pondoknya, melanjutkan pembangunan pondoknya. Jadi hal-hal seperti ini yang saya lakukan. Tapi tidak dibuka ya, tidak dibuka. Tidak dibuka. Ya kan begitu-begitu kan bisa kolaboratif kan dengan orang-orang yang mau membantu, diarahkan gitu ya. Jadi saya istilahnya bikin kayak orang-orang kan gitu Pak. Nanti saya akan perbaiki yang penting jangan tanda tangan. Ini kertas kecil saja nanti itu. Kontrak politik. Itu namanya kontrak politik dengan yang bermanfaat. Dan saya juga melakukan kegiatan-kegiatan yang betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Jadi saya ngajak teman-teman pengusaha saya. Ada yang punya pupuk, ada yang punya ayam. Ya, ketika masyarakat butuh pupuk, saya ngajak pengusahanya. Mereka bisa ngasih harga khusus ke petani. Saya undang pemasok-pemasoknya, saya undang ke petaninya. Mereka dapat harga murah. Sehingga mereka membantu saya tuh karena perjuangan kan gitu Mas ya. Bukan karena saya ngasih uang ke mereka, bukan. Bukan transaksional, bukan. Jadi saya memberikan manfaat ke mereka dengan harga murah pupuk ini, jangan bisa untung lebih bagus. Itu. Jadi saya memang mengajak pengusaha-pengusaha itu untuk
membantu perjuangan saya di bawah itu. Iya, Dia ada iya. yang butuh ayam, saya siapin ayam. Ada yang butuh lampu, kayak lampu tenaga surya, saya cariin perusahaannya. Iya, Jadi iya. gitu. Jadi saya jalan dengan begitu, sehingga ya, insya Allah mudah-mudahan ini karena banyak yang bisa saya berikan manfaat kepada beberapa pihak ini. Mudah-mudahan pihak-pihak ini nanti membantu saya ya karena sama-sama diuntungkan. Iya, betul. Menarik. Bukan karena uang, Jadi, bukan karena iming-iming kan gitu kan. Karena memang kita harus memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Gitu. Bahkan ada isu utama tuh Mas dari cerita itu yang sebenarnya sekarang sedang dibantu. Iya. Problem utama di pemilihan itu adalah political cost. Iya. Gus Aam dengan ketokohannya, dengan jaringannya mau mengubah bahwa high cost politik itu sebenarnya bisa dikendalikan kalau kita menjadi pelayan. Iya. Menarik. Kalau kita mempunyai jaringan, kalau kita sudah melakukan investasi sosial. Betul. Nah ini yang kurang disadarin. Iya. Pantes aja perlu banner yang banyak karena Mukelo nggak diketahui banyak orang sehingga mau dikenal dan dicoblos. Tapi kalau orang yang sudah melakukan investasi sosial, punya jaringan dan membuktikan dia menjadi pelayan yang baik, insya Allah kemudian dia menjadi pilihan. Betul. Nah ini yang tidak disadari benar oleh masyarakat. Jadi ini jenis baru anggota dewan, Mas. Iya. Iya. Makanya saya dan sering mengabdi. bilang Mas, saya sering bilang sama kiai-kiai banyak caleg dari DPR RI dari partai manapun tapi beda dengan saya. Saya ini nyongok nama besar kakek saya, orang tua saya dan saya. Nah, ini kan berat kalau saya Dari teladan selama ini ya, Gus ya. karena saya ya banyak dibilang orang tokoh NU garis lurus. Kalau saya melakukan itu, habis nama saya, habis nama orang tua saya, habis nama kakek saya. Saya tidak mau. Saya ingin kita jalan yang lurus, prosesnya harus bersih. Kalaupun katakanlah saya harus memberi sesuatu, ya kita lakukan secara syar'i. Artinya mereka mendoakan saya memberikan sesuatu wajar. Orang mendoakan kan Pak, kita memberikan sesuatu wajar. Tapi kalau saya harus membayar KTP, saya harus membayar nanti orang nyoblos, itu yang tidak boleh. Iya. Artinya memaksakan kehendak kan Pak. Iya. Menarik ya. Membangun jalan Sirotol Mustaqim menuju Senayan. Itu bisa jadi judul tuh Mas. Itu yang kita sedang usahakan. Saya lebih baik ketika nanti akan nyoblos, saya akan undang beberapa kiai-kiai tolong bantuin saya doakan. Iya. Kalau saya justru istilahnya bukan itu Mas, lebih itu lagi. Jadi marketing politik syar'i. Iya. Marketing politik. Alangkah ininya Pak, maksudnya katakanlah betul-betul saya bisa tekan kos. Ketika nanti akan nyoblos, saya undang nih kiai-kiai, misalnya kayak di daerah Madiun berapa orang yang doakan saya. Ini orang mau nyoblos. Gimana caranya? Ketika nyoblos itu yang diingat nama saya. Kan banyak orang yang bisa melakukan doa seperti itu. Tidak saja. Oh itu banyak dicari tuh kayak gitu. Menarik ini maksudnya metode yang akan kita pakai. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan orang yang akan nyoblos itu kan tentu saya sudah kasih gambar-gambar di situ kan. Mungkin saya kasih kalender, ngasih apa, mudah-mudahan dia ingat. Tapi yang jelas ini Gus ya, berangkat dari rasa integritas itu tadi. Betul. Tanggung jawab, integritas dalam rangka kepingin menjadi anggota legislatif yang punya tanggung jawab besar, tanggung jawab besar kepada bangsa, kepada umat, gitu ya, dalam rangka untuk melakukan perubahan yang lebih baik di bangsa ini. Betul. Itu yang sekali itu Gus. Kepengen itu, kepengen perubahan, jangan sampai kita nih ya terus-terus seperti begini gitu. Akhirnya karena uang 100-200 ribu, 5 tahun kita susah. Seperti ini dua kali kita kayak gini nih. Betul. Ya kan? Uang 100 ribu, 200 ribu, 5 tahun yang lalu kita susah, sekarang tambah susah. Kan gitu ya Mas Bang ya. Jadi ini yang harus jadi maksudnya bahan pemikiran para para caleg gitu ya. Kemudian juga masyarakat juga harus berpikir lah, harus lebih cerdas, lebih pintar dalam memilih caleg. Jadi bukan karena uangnya, bukan karena iming-imingnya, tapi pilihlah caleg yang betul-betul bisa memperjuangkan aspirasinya itu loh. Iya, betul. Itu. Menarik nih Gus. Dan melayani ya. Dan melayani masyarakat ya betul. Dan semoga apa yang direncanakan oleh dicita-citakan oleh Gus tadi, Gus Aam,
bisa terlaksana, Amin. dapat, Amin. dan semoga Aminnya keras banget. Aminnya keras banget. Yang mana nih? Amin. dua-duanya. Amin dikabulkan. Iya. Amin yang satu lagi. Dan semoga Gus Am bisa terpilih dan bisa Amin. berkontribusi untuk Amin. kepentingan masyarakat. Terima kasih Gus Am dan Pak Ahmad, Pak BW. Ya. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.